Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di siang hari ini bisa membersamai dan sekaligus menatap wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah. Kita harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kita masuk rumah Allah, ikuti aturan Allah. Jangan masuk rumah Allah masih pegang handphone, kecuali yang merekam, yang mencatat, boleh. Jadi jangan sampai kita masuk masjid masih mikirin dunia. Kapan dunia mikirin kita? Katanya mau jadi hamba pilihan Allah. Kok pilihan Allah masih masuk masjid sholat Jumat tidur? Kok masih sholat Jumat cari tembok, cari tiang? Buat apa? Buat senderan. Ujung-ujungnya kemusyrikan, bersandar kepada selain Allah. Halo? Untuk bersandar kepada selain Allah itu sangat luar biasa, berbahaya. Kalau kita bersandar kepada Allah beruntung, bersandar kepada selain Allah merugikan. Jadi jangan sampai kita bangun tidur mikirin dunia, pekerjaan, urusan, masih tidur mikirin besok dunia. Kapan dunia mikirin kita? Kalau kita meninggal dunia, kita punya tanah hektaran, rumah mewah, keturunan dan istri yang cantik. Tapi kalau meninggal, dunia cuma kasih 2 meter tanah. Kita nggak pernah dengar ada orang dikubur dalam tanah 1 hektar. Nggak ada. Seperti orang kaya bilang sama tukang gali kubur, pada saat melihat kuburan ini kecil, sempit, kata dia. Tolong dong, kalau pas kamu menggali kubur saya, agak diperluas sedikit gitu loh. Jangan terlalu sempit begitu. Akhirnya orang tukang gali kubur bilang, ada 2 hal. Pertama, bisa jadi kamu tidak meninggal di sini. Dan kamu tidak dikubur di sini. Kita nggak tahu di mana kita lahir, di mana kita wafat, di mana kita hidup. Wallahu a'lam. Terus yang kedua, apabila kita meninggal, kita tidak perlu banyak-banyak. Cuma sebatas kita berbaring saja di situ. Ini kita tidak jungkir balik, kita tidak lompat-lompat, kita nggak jalan-jalan. Yang diperluas itu bukan kuburannya, tapi hati dan amal solehnya. Itu yang perlu kita perbaiki. Maka dalam kajian ini, kita ingin perluas umur kita. Dengan apa? Menjadi hamba pilihan Allah. Jadi kalau kita menjadi hamba pilihan Allah, berarti kuburan kita akan luas sendiri. Walaupun terlihat begitu kecil dan sempit. Halo? Halo? Masih hidup? Jadi seperti itu ya. Coba lihat hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha idza ahabba abdan da'a Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Faqala, Allah berfirman kepada Jibril, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku mencintai fulan, cintailah dia. Kalau kita dicintai atasan aja, tenang. Diberikan jaminan oleh atasan, hati kita tenang.
Kita naik di pesawat, kita tidak tahu pilotnya bagus nggak. Jangan-jangan tidur kayak pernah terjadi di Indonesia. Setengah jam pesawat keluar jalur. Itu hanya di Indonesia. Halo? Kita kan suka ada keajaiban-keajaiban. Salat tarawih tercepat di dunia, 23 rakaat, 7 menit. Sampai syaitan bilang, ya belum saya bisikin udah selesai salam. Syaitan aja nggak ada kerjaan. Bisa jadi pesawat itu setengah jam itu loh bayang. Sampai masuk media, saya lihat di beberapa media loh. Sampai ke Timur Tengah, kemana-mana. Cerita unik gitu loh. Pilotnya dan pilotnya itu dua-duanya tidur. Sampai pesawat itu keluar jalur setengah jam. Tuh bayangin, orang mau ke Surabaya ternyata sampai ke Papua. Ya, kita kan di pesawat nggak tahu pesawatnya gimana, sampai dengan selamat tidak. Kayak di India tuh baru terbang, jatuh lagi. Itu hal-hal dalam. Tapi orang duduk di pesawat, anteng, enak, bahkan rebahan, tiduran, nyaman. Padahal yang bawa pesawat itu manusia. Kita hidup di dunia, kita tahu yang ngatur dunia Allah, tapi masih khawatir. Rizki kita gimana, anak kita gimana, pendidikan. Tapi Allah bilang, kamu beribadah dan berusaha, aku yang menjamin rizkimu. Tapi sayang sekali, ibadah itu belakangan. Rapat yang didahulukan. Urusan duniawi yang didahulukan. Tapi urusan dan ibadah itu belakangan. Maka banyak kenapa di doanya belum diijabah? Karena kamu belum memenuhi permintaan Allah. Baru masuk perusahaan, minta gaji hari pertama. Kan nggak mungkin, disuruh kerja dulu baru digaji. Kita aja belum menunaikan hak Allah, malah kita mau minta hak kita. Kan nggak pantas. Maka apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, ya Jibril, aku mencintai fulan. Berarti hamba pilihan, bukan sembarangan. Tidak mungkin hamba yang dicintai Allah itu hamba sembarangan. Tidak. Pasti dia punya kelebihan dibanding yang lain. Wali Allah itu orang yang ibadahnya melebihi kita, bukan orang yang gila. Yang pakai sarung jalan, nggak pakai baju dibilang wali. Orang yang campur nasi dengan kopi dan lain dibilang wali. Itu ente ngomong pinggir begitu, pinggir jalan, pinggir rel, pinggir kali. Tapi kalau bicara ilmu dan agama, nggak ada wali begitu. Wali itu adalah orang yang ibadahnya melebihi orang biasa. Salat malamnya rajin, salat tahajudnya hebat, bacaan Qur'annya, zikirnya. Kita tidak tahu dulu wali-wali begitu. Seperti sekarang kita lihat, wali ngerokok, orang lagi salat dia jalan pakai sarung. Karena dia fulan, keturunan fulan, nggak ada kaitan. Wali itu artinya apa? Orang yang betul-betul ibadahnya lebih dari kita. Kita sholat 5 waktu, dia enggak. Dia punya kelebihan apa? Qabliyah, ba'diyah dikerjakan. Salat duha, salat malam, salat tahajud. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi dia kerjakan puasa sunnah. Nah, itu wali. Kita zikir sehari mungkin 100, dia 100.000. Ah, itu wali. Bukan wali yang wali ngerokok terus pakai cuma sarung, duduk, akhirnya orang pada tabarruk itu wali kata. Wali syaitan itu. Bisa jadi wali murid, wajar. Wali kota bisa, tapi wali Allah nggak ada. Betul? Jadi wali itu adalah apa? Orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena kelebihan ibadahnya. Hebat dalam ibadah. Kalau orang yang gila, yang kita sering lihat sekarang wali, itu nggak ada akalnya. Salah satu syarat wajib ibadah adalah muslim balik berakal, akil. Itu mana tuh taklif. Beban itu nggak ada. Artinya gini, selama dia tidak, kan anak kecil nggak diwajibkan. Kenapa? Akalnya belum sempurna, belum paham. Jadi kalau akalnya sudah sempurna baru diwajibkan ibadah. Maka hamba pilihan itu adalah hamba yang dicintai Allah. Dan dicintai Allah bukan Allah sendiri, tapi Allah manggil Jibril, cintailah dia, aku mencintai fulan. Kemudian apa lagi? Thumma yunadi Jibril fis sama. Jibril memanggil penghuni langit. Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Allah mencintai fulan, cintailah dia. Fa yuhibbu ahlus sama. Allah mencintainya, Jibril mencintainya, penghuni langit semua mencintainya. Kita siapa? Bisa jadi itu cuma hanya tukang sayur, tukang bersih-bersih, ya, bukan tukang sampah. Itu kurang tepat. Beliau tukang bersih, kita yang tukang sampah. Kita yang buang sampah, beliau yang bersih. Bisa jadi dia orang pemulung, tukang parkir.
Nggak harus jadi ulama, enggak. Betapa banyak orang yang terkenal di langit tidak dikenal di bumi. Betapa banyak orang yang dikenal di bumi, nggak ada yang kenal di langit sama sekali. Maka dicintai oleh penghuni langit. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Orang itu dibuat diterima di muka bumi. Siapapun ketemu dengan dia sejuk, nyaman, senang. Ya, ada orang begitu. Ya, sekarang yang tahu sendiri serba bisa. Semua bisa kecuali nggak bisa jadi menteri agama. Tahu sendiri kan? Itu mungkin orang ketemu wajahnya aja udah ilfil duluan gitu, dengan nyaman. Ada orang biasa saja, tapi kok sejuk gitu loh. Karena tukang sayur. Padahal guru ngaji, guru PAUD gitu. Guru yang biasa, nggak dipikirin gitu. Bisa jadi marbot masjid, ya, dan lain sebagainya. Kemudian apabila Allah membenci seorang hamba, Allah manggil Jibril. Ya Jibril, aku membenci fulan. Ya Allah, na'udzubillah. Allah sendiri yang membenci gitu. Bayangkan, antum tidak mendapatkan jaminan sama sekali dunia akhirat. Gak bakalan. Kenapa? Allah yang mengatur semua. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah membenci kita. Bayangkan, siapa yang berani memberikan kemuliaan untukmu? Kalau kita bersama Allah, Allah datangkan semua kepada kita. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah jauhkan segalanya dari kita. Gak ada orang yang dicintai Allah itu pasti dia berbakti kepada orang tua. Gak ada orang sukses yang gak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Pintu surganya, amalan dan perintah yang dilakukan sesudah beribadah adalah berbakti kepada orang tua. Gak ada orang wali yang durhaka kepada ibunya. Apalagi yang sempat viral kemarin, dua perempuan yang menirahkan ibunya, dan dia bilang apa? Pak, kalau sudah meninggal jangan kabarin kita. Pas viral baru diambil. Tapi sudah telanjur dicatat malaikat. Permanen, sulit dihapus. Masa giliran viral baru balik? Ibumu itu makan berapa sih? Orang tua itu udah, kalau udah sepuh, gak perlu baju baru juga, gak perlu baju lebaran. Cuma maaf, dia cuma apa? Perlu pelayanan, pengabdian. Beliau sudah mengabdi kepadamu. Kotoranmu dia bersihkan. Makanan dari mulut dia berikan. Pakaian terindah dia berikan. Dia pakai baju sederhana. Tanpa banyak di antara kita orang tuanya itu biasa saja, orang petani. Kita sudah bisa begini. Ente gandeng istri ke mall, ajak makan enak. Ibumu gak pernah diajak. Kadang-kadang lihat dia bermesra-mesraan dengan istrinya, swapping istrinya, baby, makan. Tapi ibunya sendiri gak pernah ditawarkan. Gajian gak pernah nanya orang tuanya. Perlu gak? Wah, saya gaji saya bulan ini sekian. Orang tua itu gak perlu uang kita, tapi perlu perhatian kita. Maka Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum auf. Orang tua itu perlu kita berbakti kalau sudah sepuh, bukan masih muda. Orang tua kalau masih muda nggak perlu kita. Bu, biarin aja aku yang bersihin. Enggak, kamu bersihin aja urusan kamu. Saya yang ngerjain. Subhanallah. Maka apabila Allah membenci seorang hamba, Allah manggil Jibril. Ya Jibril, aku benci dia, fulan. Bencilah dia. Malaikat paling mulia membenci kita. Kemudian apa? Jibril memanggil penghuni langit, Inna Allah yubghidu fulanan fa'abghiduh. Allah membenci fulan, bencilah dia. Fayubghiduhu ahlus sama. Akhirnya apa? Penghuni langit itu membencinya. Tsumma tuda'u lahul baghdha'u fil ard. Orang itu dibuat tidak diterima di muka bumi. Na'udzubillah. Siapapun orang bertemu dengan kita ada curiga, gak nyaman, gak serag dengan kita. Begitu, subhanallah. Maka hamba pilihan itu siapa dia? Itu ciri-cirinya tadi, dicintai Allah, Jibril, penghuni langit, diterima di muka bumi. Hamba yang tidak menjadi hamba pilihan Allah adalah orang yang dibenci Allah. Tapi ciri-ciri mereka apa? Biar kita bisa meniru, agar aku bisa menjadi hamba pilihan. Yang pertama adalah hamba yang beriman dan beramal saleh. Itu hamba pilihan Allah. Maka Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw wal asri. Terjemahannya dan tafsirnya luas. Ada yang bilang demi asar, ada yang bilang demi masa. Termasuk masa itu kan waktu, termasuk asar. Asar juga termasuk masa. Innal insana lafi khusr. Allah memastikan semua jenis manusia merugi. Semuanya. Illa, ada pengecualian.
illa alladziina amanu wa 'amilu as-salihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Berarti hamba yang tidak merugi, hamba pilihan adalah hamba yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, bukan dia sendiri beriman beramal saleh cuma ke masjid sendiri, zikir sendiri diam-diam, salat sendiri diam-diam, puasa sendiri enggak, tapi dia mengajak teman-temannya. Wa tawasaw bil haq, mengajak teman-temannya, mengingatkan mereka. Saya ini kan dai, mengajak, mengingatkan, bukan hadi, memberi hidayah. Saya bukan hakim, memberi hukuman bahwa atau memutuskan fulan di surga, fulan di neraka. Itu bukan area saya, bukan wilayah saya. Wilayah saya adalah mengajak kalian. Ayo kita ke masjid. Dia nggak mau, terserah, up to you. Saya nggak perlu harus maksa, inti ikut ke masjid. Kalau nggak, inti nanti dibakar di neraka sama Firaun dan Qarun dan saya perlu bahasa yang tepat dengan tata cara yang tepat di waktu yang tepat kita nasihatin teman kita karena menginginkan kebaikan untuk dia. Kata Imam Al-Ghazali, nasihat itu mudah, yang susah itu menerimanya. An-nasihatu sahla wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu mudah dan gampang, siapa pun ucapkan. Tapi yang susah itu menerima nasihat. Kamu sih nasihatin dirimu aja. So ustaz, so alim, sejak kamu ini, itu jadi begitu bahasa yang digunakan selalu. Apalagi orang yang baru hijrah. Ya, baru masuk masjid aja 2 hari, udah dihujat. Apalagi baru masuk masjid sehari, baru diuji oleh Allah, sandalnya hilang. Rumit itu pusing dia. Baru aja masuk masjid, hilang aja sandal baru lagi. Sepatu kerja baru lagi gitu kan. Maka hamba pilihan Allah adalah hamba yang beriman dan beramal soleh. Kemudian hamba yang kedua, hamba yang diberi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda diberi rasa bersyukur kepada Allah, apapun yang Allah berikan, kita bersyukur. Maka Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan ditambahkan nikmat. Kalau kita kufur, ingat azab Allah itu sangat pedih. Hamba pilihan Allah adalah hamba yang bersabar apabila tertimpa musibah. Maka Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat mengajubkan perkara dan urusan orang beriman. Sesungguhnya semua urusan beriman itu baik dan itu terbaik untuknya. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak hanya untuk orang beriman saja. In asabathu sarra'a syakara. Kalau dia diberi nikmat, bersyukur kepada Allah. Wa in fakana khairan lah, dan itu terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra'a sabara fakana khairan lah. Apabila dia tertimpa musibah, ada ujian, cobaan, dia bersabar, dan itu yang terbaik untuknya. Maka ulama mengatakan apa? Apabila engkau tertimpa musibah, jangan memandang apa yang diambil, tapi perhatikan apa yang disisakan untuk. Allah ambil, mungkin motor hilang, uang hilang, jabatan hilang, ini hilang, tapi masih diberi iman, masih diberi sehat, masih diberi keluarga. Maka pada saat kita tertimpa musibah, jangan memperhatikan apa yang diambil oleh Allah, tapi coba pikirkan apa yang Allah sisakan untuk. Minimal aja Anda masih beriman, tidak berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Hamba pilihan Allah, hamba yang apabila dia maksiat, dia bertaubat. Maka sahibu dzambin dakhala al-jannah. Orang punya dosa masuk surga, dan orang punya taat masuk neraka. Dia punya dosa, dan dosa itu menjadi penyesalan. Setiap kali dia ingat dosa, dia menjadi penyesalan, dan terus meningkatkan ketakwaan dan keimanannya, kualitas keimanan kepada Allah, sehingga menjadi hamba pilihan Allah, sehingga menyebabkan dia masuk surga, padahal gara-gara dosa. Dan ada orang karena taat masuk ke dalam neraka. Kenapa? Selalu ingat itu terus. Dia ungkit-ungkit bantuan, pertolongan, sedekah yang dia berikan. Kalau bukan saya, kamu nggak dapat jabatan ini. Kalau bukan saya bantu, kamu nggak bisa dapat pendidikan ini. Jadi dia kebaikan, tapi dia ingat terus. Sehingga itu berubah menjadi apa? Dosa, riya. Sehingga apa yang dia berikan itu sayang sekali. Sudah tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kemudian orang yang hamba pilihan Allah adalah hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah setiap hari punya waktu berkualitas baca Quran. Bayangkan Allah mudahkan antum dan kita semua untuk membaca Quran. Hebat orang begitu. Kita tidak butuh waktu baca Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Quran.
Ada salah satu dokter psikiater mengatakan, semua orang datang ke tempat praktik saya, dari pejabat, usaha, guru, semua orang datang, kecuali satu, para penghafal Quran. Nggak pernah aku didatangi mereka, lagi depresi, atau lagi stres, atau lagi... Mereka itu kadang-kadang dalam keadaan dioperasi, dalam keadaan dibius, masih baca Quran. Dan banyak sekali di YouTube kalian bisa nonton. Bahkan guru-guru kami, ulama itu, ya, sampai beliau kalau lagi tidur kadang-kadang yang dia lenturkan itu Quran. Coba kalau kita beda, yang kita ngoceh tengah malam itu beda lagi, ya, antara ngorok, ya, atau ngomong yang enggak gitu. Tapi mereka itu tidur aja masih dilisani Al-Quran. Subhanallah. Maka hamba pilihan adalah hamba yang diberi kesempatan setiap hari dia punya waktu tidak diganggu. Kan habis sholat zuhur, nggak mungkin setiap hari kajian kita. Antara zuhur, antara azan dan iqamah, tadi kan waktunya berapa lama? 5, 10 menit. 10 menit itu, berapa ayat antum baca? Setiap proyek ada untung, ada rugi. Satu proyek tidak bakalan rugi. Proyek menghafal Quran. Kalau sampai kita hafiz Quran, dalam hadis Sunan Ibnu Majah dan Imam Musnad Imam Ahmad, jadi keluarga Allah dan pilihannya. Tapi kalau tidak sempat hafal, gak rugi. Kenapa? Setiap ayat, setiap huruf dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan proyek yang lain, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Ini beda, subhanallah. Maka lihat, ada orang di Timur Tengah hafal Quran 3 tahun. Berapa? Selama berapa tahun? 3 tahun. Kalian tahu nggak dia hafal kapan? Antara azan dan iqamah. Waktu yang kita sia-siakan. Maka Nabi bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamah. Coba azan dan iqamah, antara azan dan iqamah apa yang kita lakukan? Ada-ada aja kesibukan. Ada-ada aja, oh mau balas ini, mau WA ini, mau baca ini, mau lihat ini. Banyak di antara kita yang sampai kadang-kadang melalaikan. Ini orang 3 tahun hafal Quran antara azan dan iqamah. Subuh, zuhur, asar 5 kali. Jadi nggak keganggu. Kenapa? Dia ketika masuk ke masjid, ya untuk Allah, nggak boleh diganggu. Maka pada saat kita masuk masjid, manfaatkan. Maka selalu di masjid-masjid itu kadang-kadang dituliskan, niatkan i'tikaf. Nah itu i'tikaf gitu kan? Sebagian masjid ditulis demikian. Kenapa? Mengingatkan kita bahwa keberadaan kita di masjid, kalian duduk begini, malaikat mendoakan kita dalam Musnad Imam Ahmad. Antum menunggu sholat atau duduk begini, niat i'tikaf, ada malaikat mengatakan, Allahumma gfirlah, Allahumma rahmat. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Selama kita tidak batal wudu kita. Selama kita tidak batal wudu, malam yuhdith. Selama tidak batal, antum masih dalam ibadah. Walaupun belum ibadah. Contoh, masuk sebelum zuhur, setengah jam, seperempat jam, 10 menit, 5 menit sebelum zuhur. Antum itu dihitung dalam ibadah, walaupun belum mulai ibadah. Kenapa? Karena niat antum itu hadir lebih dahulu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa? Orang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang diperkenankan Allah sering berada di taman surga. Kita punya dalil dari Rasulullah bahwa taman surga di muka bumi itu ada 2. Ya, atau 3, ada tambah 1 lagi. Yang ketiga ini telapak kaki ibu kita. Surga ada di bawah telapak kaki. Yang kedua, ya, ada 2 hal lagi. Yang pertama adalah raudhah. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, bukan kuburan Nabi. Hadisnya begini, ma baina baiti wa mimbari raudhah riyadhil jannah. Antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman surga. Kata ulama, kenapa disebut taman surga? Karena dikatakan tempat ini akan diangkat menjadi bagian di surga nanti. Atau tempat ini siapapun masuk ke dalamnya akan masuk ke dalam surga. Atau lagi tempat ini dari surganya Allah. Subhanallah. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Yang ketiga adalah majelis ilmu kalian sekarang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewati taman surga, bergabunglah kalian. Apa itu taman surga Rasulullah? Kata Nabi SAW, hilaqul dzikr, majlis zikir. Jangan kira majlis zikir ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tidak. Majlis zikir yang dimaksud di sini adalah majlis halal dan haram.
Majelis kita belajar fikih, belajar tafsir, artinya majelis ilmu. Ini sekarang bukan majelis zikir. Jangan kira majelis zikir adalah istighfar, sholawat dan lain sebagainya. Enggak. Yang dimaksud majelis zikir di sini adalah majelisnya ilmu. Kita bisa perbaiki bacaan Al-Fatihah, bisa tahu tata cara wudu, tata cara sholat, halal yang haram, bisa belajar tafsir Quran, tadabbur Quran, tahsin Quran, belajar berbagai macam ilmu di dalam agama Islam. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya di dunia ada surga yang tidak memasukinya tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Yang nggak pernah masuk ke pengajian, bagaimana kakinya bisa mengantarkan ke surga? Sedangkan kakinya aja di dunia nggak pernah ke tempat yang baik. Ya, maka biasakan kakimu menuju ke tempat yang baik agar nanti di akhirat gampang menemukan pintu surga di Allah Subhanahu wa taala. Orang pilihan Allah adalah orang yang nafasnya berakhir tapi amal kebaikannya terus mengalir. Dia udah meninggal tapi kebaikannya masih terus mengalir. Didoakan oleh siapapun. Ya, maka bisa jadi cerita manusia lebih panjang dibanding umurnya. Imam Syafi'i itu meninggal 204 Hijriah, tapi sampai 1447 Hijriah masih disebut-sebut dengan kebaikan. Padahal Imam Syafi'i itu manusia, ada lebih, ada kurangnya, tapi nggak pernah ada yang memandang kekurangannya. Kenapa? Karena Anda bisa membuat sejarahmu, namamu abadi dibanding umurmu. Umurkah abadi? Ada batasnya, 60, 70, 100 tahun. Tapi bisa lagi dengan perbuatan baik kita. Maka Nabi SAW bersabda, apabila manusia atau anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amanah kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan. Tuh lihat 3 hal ini. Maka orang hamba pilihan Allah adalah nafasnya berakhir, tapi pahalanya dan amal solehnya terus mengalir. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, orang hamba pilihan Allah adalah yang didekatkan oleh Allah dengan orang soleh. Antum dekat dengan orang soleh aja, bukan termasuk orang soleh. Antum ini disebut dengan hamba pilihan Allah, disebut orang soleh. Maka berbanyaklah kenalan dengan orang soleh, karena mereka di dunia bertemanan dengan kita, di akhirat menjadi syafaat kita. Sahabatmu, syafaatmu. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu berada di atas agama sahabatnya, temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan kau bertemanan dengan siapa. Ada orang kita duduk sama mereka, iman kita meningkat, semangat kita bertambah. Ada sebagian orang kita duduk sama mereka, iman kita menurun, semangat kita menurun. Maka pilih sahabat kita, siapa yang akan kita selalu duduk bersamanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman, dan tidak ada yang makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Yang terakhir adalah orang pilihan Allah adalah orang yang ditugaskan Allah membantu menolong banyak orang. Kata Nabi SAW, orang yang i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan masih kalah dengan orang yang membantu hajat saudaranya. Luar biasa. Itu hamba pilihan Allah. Kata Nabi apa? Orang i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 lebih. Kalau di Masjidil Haram 100.000, kalau di Masjid Nabawi 1000 lebih. Khairum min alf. Ya, lebih baik daripada 1000. Subhanallah. Maka nanti insya Allah kita semua berusaha untuk menjadi jembatan kebaikan untuk banyak orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum saya berikan pertanyaan, yang jawab insya Allah mendapatkan hadiah dari kita. Insya Allah teman-teman dari Pondok Pesantren Tahfiz As-Salihin sedang membangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran untuk anak-anak kita di daerah Purwakarta. Dan alhamdulillah teman-teman sedang membangun masjid. Maka nanti insya Allah akan dibagikan lembaran brosur yang akan dibagikan oleh mereka berapapun, 50.000, 100.000, 200.000, mau share ke teman-teman di grup, itu semua akan menjadi pahala. Dan diniatkan anak kita menjadi hafiz Quran, niatkan orang tua kita diberikan kebahagiaan dunia akhirat, niatkan usaha antum, niat-niat kita, cita-cita kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah akan dibagikan pada saat teman-teman dan jamaah semua keluar dari masjid, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh dan amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin berikan pertanyaan pertama, yang menjawab akan mendapatkan hadiah Quran. Ini Quran dari Saudi dan ada terjemahannya bahasa Indonesia juga. Dan di belakangnya itu dilengkapi dengan
penjelasan-penjelasan hukum penting bagi seorang muslim. Insya Allah semua dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke bukan Yathrib, betul sekali. Afwan. Ayo silakan. Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib, belum ada nama Madinah. Ya, nama Madinah itu datang belakangan. Pertanyaan yang kedua, siapakah orang yang mengasuh Rasulullah sesudah wafat ibundanya? Boleh angkat tangan baru kita pilih. Abdul Muttalib, Masya Allah. Saleh. Barakallah. Berapa usia Nabi SAW ketika ibundanya wafat? Pas ibu Nabi wafat, usia Nabi berapa tahun? Ibu-ibu silakan, ada yang menjawab? Yang sudah dapat? Hah? Bukan. Ya, berapa? Saya kurangi 1 tahun, jadi 6 tahun. Maaf, dia maafkan, beliau bukan bekerja di pencatatan sipil, maka tidak tahu. Ya, waktu ibunda Rasulullah wafat, Nabi usianya 6 tahun. Nabi ayahnya meninggal, Nabi masih dalam kandungan. Itu jadi khilaf ulama. 4 bulan, 5 bulan, kita tidak tahu berapa pastinya. Yang penting Nabi masih dalam kandungan, ayahnya wafat. Nabi ibunya wafat, usia Nabi 6 tahun. Nah, yang mengasuh Nabi ibunya, kakeknya Abdul Muttalib. Usia Nabi 6 tahun. Usia Nabi berapa ketika wafat Abdul Muttalib kakeknya? Yang sudah dapat hadiah jangan angkat tangan biar dia tidak berol. Nah, ada foto. Hah? 8 tahun. Masya Allah, ini orang pencatatan sipil ini. Masya Allah. Karena Abdul Muttalib itu mengasuh Nabi cuma 2 tahun. Jadi dari 6 tahun wafat ibunya diasuh 2 tahun doang oleh Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 2 muadzin Rasulullah, tukang azan di zaman Nabi. Sebut 2 aja. Ada 3, tapi sebut 2 saja. Silakan angkat tangan. Saya nggak bilang 3. 2 aja. Siapa? Angkat tangan silakan biar Anda pilih. Wah, sayang sekali. Kalau disebut wakil presiden hafal semua. Hah? Fadal. Nyontek, astagfirullah. Ya, nggak beda jauh dengan Fufafa gitu, nyontek lagi. Nggak apa-apa, di rumah sesat, tapi kita tetap kasih hadiah ya. Orang Anda bertanya bukan dari hafalan, malah dari ini Google. Mbak Google. Kan ada tukang azan di zaman Nabi, Bilal bin Rabah. Kemudian ada Abdullah bin Maktum, kemudian ada satu lagi namanya Abu Mahdhurah. Jelas, Abdullah bin Maktum itu yang buta, yang turun surat Abasa wa Tawalla. Jelas? Maka tukang azan Nabi 3, Abdullah bin Maktum yang buta, Abu Mahdhurah, sama Bilal bin Rabah yang sangat masyhur. Kemudian makanan yang paling banyak dimakan Rasulullah atau paling banyak di dalam rumah Nabi itu ada 2. Itu yang dikonsumsi Nabi. Cuma hanya itu 2 aja yang kebanyakan di rumah Nabi. Silakan. Ya, ana hapus susunya. Susu ini adalah kalabarsa. Air dan kurma. Ya, air dan kurma. Nah, pertanyaan terakhir, mohon angkat tangannya. Nanti saya pilih baru boleh dijawab. Jangan dijawab, baru angkat tangan. Nah, biar kita amanah berikan kepada yang tepat. Pertanyaan terakhirnya adalah, kenapa tahun duka cita atau Amul Huzn disebut dengan demikian? Nabi menyebut 1 tahun dengan tahun duka cita atau tahun kesedihan. Itu kenapa? Siapa namanya? Istri Nabi dan pamannya Nabi siapa? Khadijah. Enggak, jangan pakai Siti. Siti itu Siti Badriyah boleh. Siti. Namanya Sayyidah ya. Terus betul. Terus yang kedua? Abdul Muttalib. Betul. Bukan Abdul Muttalib. Abu Talib dong gitu. Nanti berubah lagi saya ambil 15 juz. Saya bagi 2. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan yang mendapatkan Quran insyaallah
dibaca dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Jangan lupa insya Allah teman-teman akan membagikan brosur di luar. Silakan berapapun, nggak usah. Ini kan andung sekarang membangun rumah Allah atau rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bangun untuk kita rumah di dalam surga. Kata Nabi dalam hadis, walaupun kami fahas kita, walaupun seperti sarang burung kecil aja. Artinya apa? Coba bayar 50.000, 100.000, kemampuan kita segitu, pasti Allah bangun untuk kita rumah di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu niatkan sebelum antum beri transfer, niatkan buat apa? Usaha antum, orang tua, buat anak, buat keluarga, anak kita jadi hafiz Quran. Apapun niat kita, insya Allah akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين وحد صف المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga kumpul di surga nanti. Iya, amin. Insyaallah. Barakallah. Ayo silakan. Mau dibawa boleh? Di mana aja boleh insyaallah. Terima kasih, barakallah, jazakumullah khairan. Terima kasih, jazakumullah khair, barakallah fikum. Barakallah, jazakumullah. Masyaallah, afwan wa welcome, insyaallah. Insyaallah ahli surga semua ya. Kelihatan istri satu semua, enggak ada beban. Enggak ada yang punya beban ya. Insyaallah. Barakallah, jazakallah khair.